Tryout teknis PGSD. Kompetensi teknis. 1. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. 2. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Membuat media dan alat bantu sederhana, B. Menggunakan media dan alat bantu, C. Memilih bahan untuk membuat media alat bantu, D. Merawat media dan alat bantu. Jawabannya adalah A. Membuat media dan alat bantu sederhana. 3. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian kompetensi dasar, B. Pencapaian tujuan pembelajaran, C. Pencapaian standar kelulusan, D. Pencapaian standar kompetensi. Jawabannya adalah A. Pencapaian kompetensi dasar. 4. Prinsip relevansi sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. B. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. C. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. D. Adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Jawabannya adalah C. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 5. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. C. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya adalah C. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. 6. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah
A. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi visi sekolah dan konteks penggunaan. B. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. C. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian dan karakteristik media. D. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah dan konteks penggunaan. Jawabannya adalah B. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. 7. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. B. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. C. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. D. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Jawabannya adalah B. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. 8. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Membuat konkret konsep yang abstrak. B. Menampilkan objek yang terlalu besar. C. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jawabannya adalah A. Membuat konkret konsep yang abstrak. 9. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, informasi, dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Penemuan. B. Portofolio. C. Autentik. D. Saintifik. Jawabannya adalah D. Saintifik. 10. Pak Kandi bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa, memiliki, dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk penyelesaian rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Kandi mencerminkan prinsip model A. Problem solving learning. B. Problem based learning. C. Discovery learning. D. Project based learning. Jawabannya adalah D. Project based learning. 11. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal, create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, monitor the students and the progress of the project. 5.
Menguji hasil, assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. Urutan yang benar adalah A1, 2, 3, 5, 4, 6. B1, 3, 2, 5, 6, 4. C. 1, 3, 2, 4, 5, 6. D1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya adalah D1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 1, 4. C. 3, 2, 1, 4. D. 2, 1, 3, 4. Jawabannya adalah D. 2, 1, 3, 4. 13. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikut ini. 1. Orientasi siswa pada masalah. 2. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 3. Pembimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Fase-fase pembelajaran tersebut merupakan fase dalam pembelajaran dengan model A. Problem-based learning. B. Discovery learning. C. Project-based learning. D. Problem-solving learning. Jawabannya adalah A. Problem-based learning. 14. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal, KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intake siswa. C. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. Jawabannya adalah A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. 15. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu, artinya A. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. Jawabannya adalah B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 16. Kriteria ketuntasan minimal, KKM, merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah, pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik. D. Nilai batas ambang kompetensi. Jawabannya adalah D. Nilai batas ambang kompetensi.
17. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Jawabannya adalah B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. 18. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. B. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. C. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. D. Merencanakan pengajaran remedi. Jawabannya adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. 19. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. Jawabannya adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. 20. Pendekatan tes yang berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan telah ditetapkan sebelum hasil tes itu sendiri diperoleh, dan bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan, patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan batas kelulusan itu telah ditetapkan dinamakan A. Penilaian acuan norma. B. Penilaian tuntas. C. Penilaian berkelanjutan. D. Penilaian acuan kriteria. Jawabannya adalah D. Penilaian acuan kriteria. 21. Pendekatan tes yang menggunakan kaidah yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas hal ini. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian kriteria. C. Penilaian acuan norma. D. Penilaian acuan patokan. Jawabannya adalah C. Penilaian acuan norma. 22. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian berupa pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal, KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian berkelanjutan. C. Penilaian acuan norma. D. Penilaian autentik. Jawabannya adalah A. Penilaian acuan patokan. 23. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali
A. Adil. B. Kooperatif. C. Terpadu. D. Sistematis. Jawabannya adalah B. Kooperatif. 24. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Jawabannya adalah C. Adaptif. 25. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. B. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jawabannya adalah D. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. 26. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. B. Untuk mencapai kepuasaan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta pendidik. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. D. Untuk mencapai kepuasaan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Jawabannya adalah D. Untuk mencapai kepuasaan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. 27. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. B. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. C. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. D. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. Jawabannya adalah B. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. 28. Bila rumusan indikator berbunyi, membedakan teks eksplanasi dan teks eksposisi, instrumen penilaian yang relevan adalah A. Identifikasikanlah unsur pembangun teks eksplanasi dan teks eksposisi. B. Sebutkanlah konjungsi dalam teks eksplanasi dan eksposisi. C. Simpulkanlah struktur teks eksplanasi dan teks eksposisi. D. Bedakanlah teks eksplanasi dan teks eksposisi. Jawabannya adalah D. Bedakanlah teks eksplanasi dan teks eksposisi. 29. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung pasif untuk bertanya dan berinteraksi di depan kelas. Apa strategi guru menghadapi siswa yang cenderung bergaya belajar visual? A. Mendorong siswa visual untuk berceramah tentang lingkungan di depan kelas. B. Mendorong siswa visual menggambarkan informasi dengan grafik bagan.
C. Meminta siswa visual membacakan teks cerpen di depan kelas. D. Meminta siswa visual untuk mendemonstrasikan teks prosedur di depan kelas. Jawabannya adalah B. Mendorong siswa visual menggambarkan informasi dengan pit, grafik bagan. 30. Apabila dalam instrumen penilaian, indikator soal berbunyi, menentukan bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana yang diberikan, maka butir soalnya menjadi A. Jelaskanlah bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana di atas. B. Tentukan bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana di atas. C. Temukan bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana di atas. D. Identifikasikanlah bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana di atas. Jawabannya adalah B. Tentukan bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana di atas. 31. Berikut ini deskripsi nilai belajar siswa dalam rapor siswa yang meliputi aspek keterampilan pada salah satu teks bahasa Indonesia adalah A. Siswa sudah mahir menulis teks cerpen sesuai dengan struktur teks dan kaidah teks yang diberikan. B. Siswa belum mampu mengidentifikasi struktur teks tanggapan deskripsi. C. Siswa sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam presentasi. D. Siswa sudah bersikap santun terhadap siswa lain dan gurunya. Jawabannya adalah A. Siswa sudah mahir menulis teks cerpen sesuai dengan struktur teks dan kaidah teks yang diberikan. (32) Dalam rancangan pembelajaran, komponen-komponen yang termuat adalah A. KIKD materi pendekatan kegiatan inti pembelajaran sumber rujukan penilaian. B. KIKD indikator materi model kegiatan pembelajaran alat pembelajaran rubrik. C. KIKD indikator tujuan pembelajaran materi ajar teknik kegiatan pembelajaran sumber belajar evaluasi. D. KIKD indikator materi pokok, pendekatan, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, penilaian. Jawabannya adalah C. KIKD indikator tujuan pembelajaran materi ajar teknik kegiatan pembelajaran sumber belajar evaluasi. 33. Setelah melaksanakan penilaian hasil belajar pada akhir pembelajaran, seorang guru mengidentifikasi siswa yang telah mencapai KKM kemudian menindaklanjuti dengan pembelajaran remedial. A. Melaksanakan tindak lanjut evaluasi pembelajaran. B. Menetapkan tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. C. Menerapkan penjaminan mutu melalui pengontrolan KKM. D. Mengendalikan pencapaian hasil belajar melalui mekanisme penilaian formatif. Jawabannya adalah A. Melaksanakan tindak lanjut evaluasi pembelajaran. 34. 1. Memperhatikan tingkat kompleksitas bahan ajarnya. 2. Memperhatikan kesesuaian indikator dengan jenis soal yang akan dibuat. 3. Memperhatikan perilaku yang dapat diukur, diobservasi untuk mencapai KD. 4. Memperhatikan syarat unsur audience, behavior, condition, degree. Yang sesuai syarat penyusunan indikator adalah A. 1, 3 dan 4. B. 2, 3 dan 4. C. 1, 2 dan 4. D. 1, 2 dan 3. Jawabannya adalah D. 1, 2 dan 3.
35. Pembelajaran untuk mencapai aspek pengetahuan tentang teks disajikan dengan urutan sebagai berikut. A. Memahami, mengetahui, menerapkan, mengevaluasi, menganalisis, mencipta. B. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. C. Mengetahui, menerapkan, memahami, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. D. Memahami, mengetahui, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Jawabannya adalah B. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. 36. Seorang guru berusaha untuk memberikan pembelajaran yang variatif kepada peserta didiknya. Dia ingin seluruh peserta didik berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kegiatan yang harus dilakukan guru agar terpenuhi harapannya tersebut adalah A. Mengumpulkan berbagai sumber belajar sesuai keinginan guru. B. Membuat media pembelajaran yang mendukung pembelajarannya. C. Mendata bekal awal yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. D. Mempersiapkan rancangan pembelajaran sesuai dengan keinginan guru. Jawabannya adalah C. Mendata bekal awal yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. 37. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Inteligensi dan kognitif. B. Budaya dan pembiasaan. C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. D. Emosional dan kepribadian. Jawabannya adalah C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. 38. Salah satu faktor internal yang memengaruhi potensi intelektual peserta didik adalah motivasi intrinsik. Hal-hal yang termasuk faktor motivasi intrinsik adalah A. Sifat positif dan kreatif. B. Daya tarik integrasi. C. Harmonisasi keluarga. D. Budaya dan kebiasaan. Jawabannya adalah A. Sifat positif dan kreatif. 39. Setelah memperhatikan tayangan video tentang cara merakit komputer, peserta didik dapat menyusun teks prosedur, materi pembelajaran yang sesuai untuk pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran tersebut adalah A. Tayangan video tentang cara merakit komputer. B. Kriteria penyusunan teks prosedur. C. Contoh teks prosedur tentang cara merakit komputer. D. Penyusunan teks prosedur. Jawabannya adalah D. Penyusunan teks prosedur. 40. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi pelaksanaan refleksi perencanaan. B. Refleksi perencanaan pelaksanaan observasi. C. Perencanaan pelaksanaan observasi refleksi. D. Perencanaan observasi pelaksanaan refleksi. Jawabannya adalah C. Perencanaan pelaksanaan observasi refleksi. 41. Pak Jumara adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP Pelita.
merasakan adanya masalah dalam pembelajaran memproduksi teks eksplanasi. Hal ini terjadi karena siswa di sekolah tersebut mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide gagasan. Lewat penelitian tindakan kelas, PTK, Pak Jumara ingin memperbaiki pembelajaran itu dengan menggunakan model mind mapping yang membantu siswa merancang gagasan menjadi karangan teks eksplanasi. Rumusan masalah yang tepat untuk PTK Pak Jumara adalah: A. Apakah metode mind mapping dapat mempengaruhi pembelajaran memproduksi teks eksplanasi SMP Pelita? B. Apakah model mind mapping dapat meningkatkan pembelajaran teks eksplanasi di SMP Pelita? C. Apakah terdapat perbedaan model mind mapping dalam pembelajaran memproduksi teks eksplanasi di SMP Pelita? D. Apakah ada hubungan antara model mind mapping dengan memproduksi teks eksplanasi? Jawabannya adalah B. Apakah model mind mapping dapat meningkatkan pembelajaran teks eksplanasi di SMP Pelita? 42. Urutan langkah-langkah pembelajaran yang sistematis adalah: 1. Siswa mendengarkan informasi mengenai rencana kegiatan pada pertemuan berikutnya. 2. Siswa mendapat umpan balik dari guru. 3. Siswa mendengarkan rekaman yang berisi dialog interaktif pada tayangan televisi atau siaran radio. 4. Siswa menyimpulkan pelajaran. 5. Siswa menyimpulkan informasi dari dialog tersebut dan melaporkannya. A3, 4, 2, 5, 1. B. 1, 3, 5, 4, 2. C. 1, 3, 5, 2, 4. D. 3, 5, 2, 4, 1. Jawabannya adalah D. 3, 5, 2, 4, 1. 43. Hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip, kecuali: A. Penilaian dimulai dengan pemilihan butir soal yang sesuai dengan indikator pencapaian KD. B. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. C. Penilaian didasarkan pada usia peserta didik yang mencerminkan kemampuan yang diukur. D. Penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah A. Penilaian dimulai dengan pemilihan butir soal yang sesuai dengan indikator pencapaian KD. 44. Berikut ini adalah manfaat refleksi pembelajaran bagi peserta didik. A. Memperbaiki kualitas proses pembelajaran. B. Merencanakan proses remedial. C. Mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar. D. Mengetahui kelemahan dan potensi peserta didik. Jawabannya adalah A. Memperbaiki kualitas proses pembelajaran. 45. Di bawah ini adalah prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi atau penilaian belajar peserta didik adalah: A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. B. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. C. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. D. Dilakukan pengulangan kalau ternyata hasilnya banyak yang jelek. Jawabannya adalah C. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. 46. Seorang guru bahasa Indonesia melaksanakan penilaian untuk KD memproduksi teks eksplanasi kompleks baik melalui lisan maupun tulisan. Berikut data penilaian yang telah dilakukannya. Soleh, 80, 75,
80, 75, 80. Dini, 85, 75, 75, 85, 85. Ifur, 80, 70, 90, 85, 75. Wawan, 80, 70, 75, 75, 75. Bowo, 85, 80, 70, 80, 85. Jika KKMKD tersebut adalah 80, maka siswa yang sudah tuntas adalah A. Soleh, Bowo, Wawan. B. Ifur, Dini, Wawan. C. Dini, Ifur, Bowo. D. Soleh, Wawan, Ifur. Jawabannya adalah C. Dini, Ifur, Bowo. 47. Kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan berikut ini, kecuali A. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soal. B. Kisi-kisi mewakili materi yang telah diajarkan secara tepat dan profesional. C. Komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. D. Kisi-kisi harus mewakili isi kurikulum dan menggunakan kata kerja operasional. Jawabannya adalah D. Kisi-kisi harus mewakili isi kurikulum dan menggunakan kata kerja operasional. 48. Refleksi pembelajaran dilakukan guru dengan cara A. Menanyakan apakah ada pekerjaan rumah. B. Menanyakan apa manfaat pembelajaran yang telah diperoleh siswa. C. Menanyakan tugas untuk pertemuan berikutnya. D. Menanyakan bagaimana watak guru pada pertemuan berikutnya. Jawabannya adalah B. Menanyakan apa manfaat pembelajaran yang telah diperoleh siswa. 49. Sekolah tempat Bu Dina mengajar merupakan sekolah sangat minim sarana atau prasarana. Bu Dina suatu hari akan mengajarkan kemampuan menulis teks prosedur dalam mapel bahasa Indonesia. Apa media yang dapat dimanfaatkan Bu Dina? A. Media pembelajaran sederhana, berupa papan tulis yang sudah disediakan di dalam ruang kelas untuk menulis prosedur mengoperasikan komputer kepada siswa. B. Media pembelajaran manusia, yaitu guru memanfaatkan dirinya untuk menjadi jembatan menjelaskan prosedur membuka rekening baru di bank kepada siswa. C. Media pembelajaran berbasis TIK, dengan menumpang pada sekolah lain pada saat sekolah lain yang mewakili sarpras lengkap dan memadai untuk menjelaskan prosedur mengoperasikan LCD atau infocus. D. Media pembelajaran berbasis lingkungan, dengan memanfaatkan kardus bekas untuk ditempeli kertas berisi gambar dan informasi prosedur memanfaatkan salah satu limbah plastik. Jawabannya adalah B. Media pembelajaran manusia, yaitu guru memanfaatkan dirinya untuk menjadi jembatan menjelaskan prosedur membuka rekening baru di bank kepada siswa. 50. Anita mendapatkan nilai 65, Andi 85, Sari 65, Murni 68, dan Anto 77. Berdasarkan data, KKM yang paling tepat untuk kelas tersebut adalah A. 67, B. 82, C. 78, D. 72. Jawabannya adalah D. 72. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.